Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan kabar dari kawasan Asia Tenggara yang sedang memanas. Malaysia, selaku ketua ASEAN, melalui Perdana Menterinya Anwar Ibrahim, meminta agar Thailand dan Kamboja segera gencatan senjata. Permintaan ini dilakukan melalui sambungan telepon yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim pada Kamis 24 Juli malam lalu. Selain meminta agar kedua negara tersebut gencatan senjata, Anwar juga meminta agar kedua negara menciptakan ruang dialog damai serta penyelesaian diplomatik. Selain itu, Anwar juga mengatakan bahwa dirinya menyambut baik apabila kedua negara mempertimbangkan langkah tersebut di masa depan. Anwar juga menekankan bahwa Malaysia siap memfasilitasi dialog damai tersebut. Anwar juga menyinggung kekuatan ASEAN yang menurutnya terletak pada solidaritasnya. Di akhir, Anwar mengaku bahwa Malaysia sangat khawatir atas eskalasi yang terjadi di sepanjang perbatasan Kamboja-Thailand. Perang antara Kamboja dan Thailand berkobar pada Kamis 24 Juli lalu. Kedua negara saling serang menggunakan berbagai alutsista yang ada, seperti drone tempur, roket, hingga jet tempur. Java TV melaporkan. Perhatian tertuju pada isu ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia didesak segera mengambil langkah strategis untuk menurunkan angka pengangguran yang kini menjadi sorotan internasional. Desakan tersebut muncul imbas adanya salah satu media asing yang menyebut bahwa Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran muda tertinggi di Asia. Adanya tingkatan tersebut sangat kontradiktif dengan target ekonomi pemerintah sebesar 5,2% hingga 5,8%. Selain mendesak pemerintah agar menyusun strategi, dalam siaran pers yang dilakukan pada hari Jumat 25 Juli lalu, Nur Hadi juga mengingatkan bahwa ada lebih dari 7 juta penduduk Indonesia yang menjadi pengangguran terbuka pada tahun 2025. Nur Hadi mengusulkan terkait dengan strategi. Ia menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan penguatan vokasi berbasis industri real, pemberdayaan UMKM, serta pelatihan kerja terutama sektor digital. Sebelumnya, media internasional Al Jazeera menyorot perihal pengangguran muda di Indonesia. Dalam sorotan tersebut, menceritakan salah seorang pemuda Indonesia asal Sumatera yang kesulitan mencari pekerjaan setelah menjadi sarjana 2 tahun lalu. Berdasarkan pengakuan pemuda tersebut, Al Jazeera menulis Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat pengangguran muda tertinggi di Asia. Sejalan dengan laporan Al Jazeera, berdasarkan data dari BPS, sekitar 16% dari lebih 44 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-24 tahun diketahui sedang menganggur. Dari data BPS tersebut menunjukkan bahwa pengangguran muda di Indonesia lebih tinggi 2 kali lipat dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Java TV melaporkan. Berikutnya isu soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang ramai diperbincangkan publik. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi membantah terkait dengan rencana pemerintah untuk menugaskan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming untuk berkantor di IKN. Bantahan tersebut disampaikan oleh Prasetyo saat dirinya berada di Kompleks Istana Jakarta Jumat 25 Juli lalu. Selain membantah, Prasetyo mengaku bahwa pihaknya menerima semua masukan yang ada. Prasetyo mengatakan bahwa saat ini otorita IKN tengah bekerja keras untuk menyelesaikan pembangunan di sana. Prasetyo menyebut bahwa kerja keras tersebut guna mengejar target pemerintah yang ingin agar dalam kurun waktu 3 tahun seluruh sarana dan prasarana selesai. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyampaikan pernyataan sikap partainya mengenai kejelasan IKN. Saan menyatakan jika IKN akan menjadi ibu kota, maka Wapres harus segera berkantor di sana. Ia menyebut hal tersebut agar dana yang telah dianggarkan menjadi tidak sia-sia.
Java TV melaporkan. Kini kabar baik untuk masyarakat Indonesia. Badan Pusat Statistik melaporkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di tanah air berdasarkan data terbaru per Maret 2025. Ateng Hartono, selaku Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, selain menyebut angka kemiskinan per Maret 2025 turun, juga mengungkap jumlah penduduk yang miskin turun sebanyak 210.000 orang. Selain itu, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di kantor BPS, Jakarta, Jumat 25 Juli lalu, Ateng menyebut bahwa penduduk miskin di Indonesia saat ini sebanyak 8,47% dari total populasi. Meskipun angka kemiskinan dinilai turun, namun BPS menemukan kesenjangan kemiskinan di perkotaan serta pedesaan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di tanah air. Hal tersebut, ia katakan saat Prabowo menghadiri penutupan Kongres PSI di Solo Minggu 20 Juli lalu. Java TV melaporkan. Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur. Maraknya kasus keracunan siswa dalam program makan bergizi gratis membuat anggota DPR angkat suara dan meminta evaluasi menyeluruh. Hal tersebut diungkap oleh salah satu anggota Komisi 3 DPR, Nasir Jamil dari PKS, saat melakukan kunjungan ke Polda NTT Jumat 25 Juli lalu. Selain meminta evaluasi, Nasir juga meminta agar program MBG diselidiki supaya tidak terjadi insiden serupa. Selain itu, Nasir juga menegaskan bahwa tujuan dari MBG adalah meningkatkan ketahanan siswa sehingga para siswa bisa belajar dengan baik. Oleh karena itu, dirinya menyayangkan peristiwa keracunan massal MBG yang terjadi di Kota Kupang dan Sumba Barat Daya. Sementara itu, anggota Komisi 3 lainnya, Beni Harman, mengungkap bahwa kasus keracunan tersebut merupakan bentuk tidak siapnya program MBG. Oleh karena itu, politikus Demokrat tersebut meminta agar tata kelola MBG diperbaiki, sehingga kejadian tersebut tidak berulang. Java TV melaporkan. Dari sektor energi, meskipun koperasi desa kini jadi pangkalan LPG 3 kg, Kementerian ESDM menegaskan tidak akan menambah kuota distribusi gas subsidi tersebut. Melalui PLT Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM Triwinarno menegaskan tidak akan menambah kuota LPG. Pihaknya mengaku dengan hadirnya Kopdes Merah Putih, maka pengawasan distribusi gas subsidi bisa diperketat. Selain itu, Tri juga menambahkan bahwa saat ini terdapat setidaknya sebanyak lebih dari 80.000 Kopdes yang terdaftar secara hukum. Ia berpendapat nantinya apabila semua Kopdes turut menjual LPG 3 kg, maka akan membantu pemerintah dalam pendistribusian subsidi yang tepat sasaran. Tri mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu data final dari masyarakat yang berhak mendapat subsidi. Setelah itu, pihaknya akan melakukan koordinasi terkait dengan skema subsidi tepat sasaran, salah satunya yakni program LPG 3 kg satu harga. Tri mengatakan terkait dengan LPG satu harga, dirinya menyatakan bahwa pembahasan pihaknya belum sampai ke arah tersebut. Ia menambahkan, pembicaraan saat ini hanya sebatas skema yang akan dilakukan. Java TV melaporkan. Masih soal konflik kawasan. Kali ini, Indonesia buka suara atas perang yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Kementerian Luar Negeri menyampaikan sikap resmi pemerintah Republik Indonesia. Dalam pernyataan yang dirilis oleh Kemlu pada Jumat 25 Juli lalu, Indonesia menyatakan mengikuti secara seksama terkait dengan perkembangan di perbatasan Indonesia dan Thailand. Selain itu, dalam pernyataan tersebut, Indonesia yakin bahwa kedua negara tetangga, Thailand dan Kamboja, akan kembali ke cara damai guna menyelesaikan perbedaan kedua negara. Sejalan dengan prinsip yang ada dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan serta Kerjasama. Sementara itu, Kemlu juga menyatakan akan terus memantau keselamatan serta keberadaan WNI yang terdampak dalam perang tersebut.
Berdasarkan data lapor diri Kemlu per Jumat 25 Juli lalu, terdapat setidaknya 15 WNI yang tersebar di wilayah sekitar perbatasan Thailand Kamboja. Java TV melaporkan. Dari bidang pangan, pemerintah tengah mengkaji penghapusan klasifikasi beras premium dan medium, menyusul terungkapnya kasus beras oplosan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut bahwa penghapusan tersebut hanya menyasar dua jenis beras, yakni biasa yang sebelumnya terbagi menjadi beras medium dan premium, serta beras khusus. Dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan pada Jumat 25 Juli lalu, Zulkifli menegaskan bahwa beras nantinya hanya akan menjadi satu jenis saja, terutama untuk beras premium dan standar. Sementara itu, mengenai beras khusus nantinya akan ditentukan oleh pemerintah. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pihaknya akan segera membahas standar kualitas serta batas jenis beras baru. Java TV melaporkan. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Warga desa Mendelam, Pemalang gelar tradisi ruat bumi sebagai bentuk syukur sekaligus pelestarian budaya yang terus dijaga secara turun-temurun. Warga desa Mendelam, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kembali menggelar tradisi ruat bumi sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah yang diterima sepanjang tahun. Ruat bumi ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga sarana untuk menjaga keseimbangan alam dan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan sekitar. Dalam acara tersebut, warga melakukan berbagai prosesi adat yang sudah diwariskan turun-temurun. Prosesi ruat bumi di desa Mendelam diisi dengan kegiatan ritual, seperti sesaji yang dipersembahkan di berbagai titik strategis, serta doa bersama untuk keselamatan dan kemakmuran desa. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi antar warga dan mempererat persatuan di tengah masyarakat. Acara puncak dari ruat bumi ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, hingga masyarakat setempat. Mereka bersama-sama berdoa untuk kelancaran hidup dan keselamatan desa. Dengan terselenggaranya tradisi ini, harapan warga desa Mendelam adalah agar alam tetap memberikan keberkahan bagi kehidupan mereka serta menjaga kelestarian budaya yang telah ada. Harapan kami yaitu keswadayaan warga masyarakat sejak tahun yang akan datang lebih meriah dan bersemangat lagi. Harapannya ya hasil bumi di desa Mendelam harus meriah, rumah-rumah tidak kena hama hari perubahan tanaman, tumbuhan, warga masyarakatnya, persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Kami sebagai warga Mendelam berharap dengan adanya ruat bumi tahun 2025 di desa Mendelam, kami berharap agar hutan terjaga, masyarakat ayo nanam pohon beramai-ramai agar tidak terjadi longsor dan menjaga sumber mata air. Begitu juga kami juga berharap desa Mendelam ini desa yang sangat luas. Ini kalau di Kecamatan Belik salah satu desa terluas, bahkan di kabupaten masuk peringkat untuk desa Mendelam. Berharap kami prihatin dengan adanya ruat bumi ini, tempat juga belum memiliki. Di antaranya ada ruatan ditempatkan di sebelah Pustu depan balai desa, termasuk komplek balai desa di sebelah Pustu itu hanya tempat untuk panggung. Sementara warga masyarakat yang mau menonton hiburan atau melestarikan budaya, dalam hal ini wayang kulit, pagelaran wayang kulit semalam suntuk, ini kesusahan mau menontonnya di mana. Mungkin itu sih harapan kami agar ke depan
Desa Mendelam itu punya tempat yang luas biar untuk mengadakan acara-acara itu mudah. Itu harapan kami sebagai warga Mendelam. Solihin Kohar, Java TV melaporkan. Dan dari Trenggalek, Jawa Timur, kecelakaan nahas menimpa seorang wanita Parubaya yang mengalami luka serius akibat tersangkut kabel yang menjuntai di tengah jalan. Seorang wanita Parubaya mengalami luka serius dan patah tulang pada bagian tangan setelah mengalami kecelakaan di Jalan Abdurrahman Saleh, Desa Surodakan, Kabupaten Trenggalek, tepatnya di depan UD Subur, Minggu 27 Juli 2025. Berdasarkan informasi sementara, korban diduga tersangkut kabel wifi yang menjuntai di tengah jalan. Kabel tersebut sebelumnya putus akibat tersangkut truk yang melintas di kawasan tersebut. Saat kejadian, korban tengah melintas dan tidak menyadari keberadaan kabel yang menghalangi jalan. Petugas unit laka Satlantas Polres Trenggalek, Aibda Gatot, mengatakan pihaknya masih menelusuri kronologi kejadian secara menyeluruh. Pemeriksaan ulang terhadap lokasi kejadian dan saksi-saksi juga terus dilakukan guna memastikan penyebab utama kecelakaan. Masih kami dalami, dugaan sementara memang ada kabel yang putus dan menjuntai ke jalan. Tapi kami perlu pastikan lebih lanjut lewat olah TKP dan keterangan saksi, ujar Aibda Gatot. Untuk kronologi kejadian, kami dapat laporan bahwasannya terjadi kecelakaan tunggal yang ada di jalan antara traffic Merkus sampai Nirwana, bahwa di depan toko di Subur, jatuh sendiri. Untuk penyebabnya kami selidiki lebih lanjut. Terima kasih, Pak. Korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini, kondisi korban masih dalam pemantauan tenaga kesehatan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat dan penyedia layanan utilitas untuk lebih memperhatikan keselamatan infrastruktur publik guna menghindari kejadian serupa. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.